Tapi jangan dikira letik-letik ya. Letik, letik. Kecil-kecil begini istri saya 3, anaknya anak saya dia terus rewas deh. Apunten Bapak Ibu sekalian, ini merupakan obat bagi orang yang tak bisa tidur, non penyawat henteu tiasa kulem namina insomnia. Kalau Bapak Ibu sekalian kadu penyawat henteu tiasa kulem, itu obatnya gampil, hadir weh pangaosan, dijamin nunutan. Apunten. Baik, sebelum masuk kepada inti pengajian kita, saya ingin tes konsentrasi. Sambil saja nih, hadiahnya banyak sebabnya, biar kebagikan semuanya. Tes konsentrasi. Yang bisa ngawaler menjawab di hadiahan. Ada beberapa hadiah, boleh ke sini. Nah, saya juga menyiapkan hadiah kalender. Nuhun Baji. Nah, biar ingat waktu. Oh, banyak. Boleh di sini. Nanti tinggal milih saja yang bisa menjawab. Oh, umroh ada, begitu ya. Tapi ketemu di sana. Ada buku, ini buku fikih mudah, gitu ya. Insya Allah nanti satu saat kita ngahanca di sini dari kitab Safinatun Najah, fikih mudah, agar kita ibadahnya tidak terjun bebas. Ada syair akidah halal, ada ini, banyak ini ragamnya ini. Bukan naon lebat nanya, gitu ya. Alhamdulillah. Baik, pertanyaannya dari sini. Kita pada kesempatan ini memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Berarti saya bacakan syair tentang baginda Rasul Muhammad SAW. Bab yang kelima. Dengarkan, simak, yang menyimak insya Allah bisa menjawab dan bisa dapat hadiah. Baik, pakai nada lagunya Ya Rabbi bil Mustafa. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bab yang kelima tentang Nabi paling mulia, Rasul paling penyayang, dan yang paling utama itu Nabi Muhammad, rahmat alam semesta, Rasul terakhir untuk semua manusia yang ada di zamannya hingga di akhir masa. Dia putra Abdullah dan Aminah ibunya saat dalam kandungan wafat ayah andanya. Sebentar, ngareng hapla, rada engap ya. Pindah. Lajengkeun. Lahir di tahun gajah, maka kelahirannya diasuh Ummu Aiwan, disusui Haliwa. Di umur 6 tahun wafatlah ibundanya, maka Abdul Muttalib sang kakek mengasuhnya. Setelah kakek wafat, maka yang mengasuhnya pamanda Abu Thalib, abang dari ayahnya. Di umur 25 menikahi Khadijah, di umur 40 menjadi Rasul Allah. Sina loading lah terus api sakali deh ngareng hapla. Baik, kita lajengkeun. Didampingi Khadijah yang mendahuluinya, istri amat setia, ibu putra putrinya Qasim serta Abdullah yang meninggal dunia ketika masih kecil. Nabi amat sedihnya, Zainab serta Ruqayyah, Ummu Kulsum mulia, Fatimah yang lahirkan keturunan baginda, putra dengan Maria, Ibrahimlah namanya.
jadi kesemuanya 7 putra putrinya. Pertanyaannya, yang bisa menjawab 7 putra putri baginda Rasul. Wah ibu, dipayun nih luar biasa. Mangga ibu, ada mic satu lagi? Ada. Luar biasa. Sareng ibu saha ibu? Widi. Widi. Teh Widi. Mohon mangga. Boleh berdiri teteh? Mangga. Teteh Widi. Ada berapa 7 putra putri baginda Rasul? Siapa saja? Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatim. Mantap, beri tepuk tangan meriah. Mangga, boleh pilih bade iya, bade kalender, bade buku nu ageng, bade nu alit. Mangga. Bade nu mana? Nu iya, mangga nyangga. Ada fotografer tak? Sambil dipoto kita. Oh, mangga. Oke. Nyanggakeun teteh hapunten. Oke. Lanjut. Oke, pertanyaan selanjutnya sebelum masuk inti ya. Nanti ada di awal, di pertengahan, ada di akhir. Karena banyak hadiahnya ini, lebar kalau nggak dibagikan. lebar. Apunten. Pertanyaan kedua. 6 putra putri baginda Rasul lahir dari Sayyidah Khadijah. Ada 1 yang lahir dari Maria Kiptia. Siapa dulu? Oh, santri. Boleh santri. Majeng ke payun. Luar biasa. Oke, ada mic tadi, mic. Apunten. Mangga itu mic-nya Kang Santri dengan Kang siapa? Kang Zaini. Pakai mic-nya. Kang Zaini. Cita-cita. Saya tanya cita-cita. Cita-cita. Biar diaminkan semua. Cita-cita. Kiai, amin. Luar biasa. Amin. Siapa nama yang lahir dari Sayyidah Maria Kiptiah? Luar biasa. Maka pada iya, pada kalender, buku no ageng no alit. Inilah mantap. Mangga fotografer. Luar biasa. Mantap, Kang Zaini nyanggakeun. Lajengkeun satu lagi. Bapak Ibu sekalian Allah muliakan, 6 putra putri baginda Rasul wafat mendahului baginda Rasul. Jadi kalau kita membandingkan tentang kasedih, Rasul itu orang yang paling sedih. Gitu ya? Hampir semua penderitaan yang dialami umatnya Rasul ngalami, ditinggalkan oleh orang-orang yang baginda Rasul cintai. 6 putra putri baginda Rasul wafat mendahului baginda Rasul. Ada 1 yang wafatnya setelah baginda Rasul. Siapa? Luar biasa. Luar biasa. Mike. Luar biasa. Sareng Teteh Nisa. Ya, Nisa Sabian. Teh Nisa. Siapa nama yang putri baginda Rasul yang wafatnya setelah baginda Rasul? Sayyidah Fatimah. Luar biasa. Beri aplaus meriah. Mangga. Bade nu mana? Iya. Luar biasa. Gajinya laku. Di foto. Luar
Sekalian, pada perang Uhud, itu ya, pada perang Uhud ada paman baginda Rasul yang terbunuh, ditombak oleh Wahsy. Siapa boleh pakai mic Baji, luar biasa. Terus ngadodo, mangga Baji. Oh, luar biasa. Oh, ada. Ya, Pak Haji. Hamzah, luar biasa. Pak Haji pilih itu, ini mana? Ah, ini aja. Untuk istrinya. Bangga, Pak Haji. Ah, tuh. Oh, mantap. Nyanggakan Pak Haji, luar biasa. Skor sementara 2 sama. Luar biasa. Bapak Ibu sekalian Allah muliakan. Baik, kita masuk dulu. Oh gitu ya, nanti di tengah-tengah insya Allah ada lagi. Nah, dan siapkan juga nanti bagi yang bertanya ada juga ada hadiahnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu ciri kita menjadi orang tua yang berhasil, salah satu ciri anak cucu kita tumbuh menjadi anak yang soleh soleha adalah manakala anak cucu kita ditanya oleh tetangga, nah siapa idolamu? Anak kita, cucu kita seketika langsung menjawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak kisah yang dia dengar dari ibunya, dari bapaknya, dari guru-gurunya tentang sosok manusia teragung termulia yang pantas dijadikan teladan dalam hidup. Sehingga ketika ditanya tentang sosok idola, tidak ada pilihan lain kecuali terucap siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi alangkah sangat menyedihkan, sangat menyedihkan manakala barangkali kita, cucu kita ditanya, nah siapa idolamu? Bangga, pede, anak cucu kita menjawab Limin. Hafal ibu-ibu Limin Hoi, hafal pada hafal Jimin ini. Antama aman ahbabta, kalian nanti di akhirat akan bersama dengan orang yang kalian cintai. Kalau yang kita cintai baginda Rasul pasti dijamin surga. Mudah-mudahan kita bisa ikut bersama masuk surga bersama Rasul, amin. Tapi kalau yang kita cintai, kita teladani, kita contoh adalah para bintang-bintang yang gak karu-karuan, gak tahu bagaimana kualitas agama, akhlaknya, bagaimana nasib anak cucu kita yang mengidolakan mereka. Bapak Ibu sekalian, maka pastikan tanamkan kepada anak cucu kita tentang kecintaan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Baginda Rasul ini harus kita jadikan sebagai contoh, sebagai idola, sebagai teladan dalam kehidupan. Penyebabnya 2. Berapa penyebabnya? 2. Cuma lihat jam. Sampai jam berapa sih Pak Dika? Jam 12. Mangga lajeng kan 12. Tapi pada uwi lah. Penyebabnya 2. Berapa? 2.
Satu, karena Rasul kita manusia. Dua, karena pribadinya komplit. Mun kadia kadia plit. Can pindah. Hapunten ecek kokom. Ayah ecek kokom ya. Ce Siti ya. Ce Elis ya. Oh apunten. Komplit orang sana. Apunten. Pertama, karena Rasul kita manusia. Rasul kita itu bukan malaikat, bukan jin, bukan Superman. Bayangkan Superman adik, terbangnya susah nyontohnya. Lagian Superman tuh nggak matching kok dikit. Maaf, 1000 maaf, pakai dalaman di luar baju. Apunten. Nabi kita bukan malaikat, bukan jin, bukan Superman. Nabi kita manusia. Tapi walaupun manusia, tidak seperti manusia pada umumnya. Karena kualitasnya hebat, kita disuruh untuk mencontohnya. Maka mencontoh harus sesuatu yang hebat. Bapak Ibu, osok keringatan osok, Rasul juga keringetan, tapi keringat Rasul harum kasturi. Coba keringat kita, apa? Nggak karu-karuan. Bapak Ibu sekalian, osok ngeludah osok, Rasul juga ngeludah, manusia macam kita, tapi ludah Rasul harum kasturi. Bisa jadi obat luar biasa. Ada kisahnya. Satu saat ketika baginda Rasul bersama Sayyidina Abu Bakar berangkat hijrah ke Madinah, dikejar oleh orang-orang kafir Quraisy. Sembunyi di gua. Gua apa namanya? Mantap adik ini. Oh, adik siapa namanya? Nah, pengersa Ustadz Indra luar biasa. Adik siapa tadi namanya? Adik Muhammad. Apa cita-citanya? Jadi Ustadz. Ustadz teh cenah cek rencangan abi usaha cara anak deres cenah. Luar biasa, jadi ustaz, jadi ulama. Gua apa tadi namanya? Gua tuh luar biasa. Beri tepuk tangan yang meriah untuk adik Muhammad. Mau pilih yang mana adik? Ini mangga nyanggakeun. Oh, luar biasa. Oh. Baru di sinilah saya pertanyaan kejawab semua itu. Biasanya saya keliling pengajian pada ngaharuleng. Nggak bisa jauh, terjawab semua itu. Oke. Sampai mana tadi kita? Oke. Ketika baginda Rasul bersama Sayyidina Abu Bakar berangkat hijrah ke Madinah, dikejar oleh orang-orang kafir sembunyi di Gua Thur. Sebelum baginda Rasul duduk istirahat, Sayyidina Abu Bakar beresin dulu tempat duduk baginda Rasul. Dibereskan. Tanpa sengaja, tangan Sayyidina Abu Bakar tersengat kala jengking. Berem. Wah, kala jengking Arab. Pucat wajah Abu Bakar. Ditanya oleh baginda Rasul, ya Abu Bakar, kenapa wajah engkau pucat? Ya Rasul, engat engking. Sengat kala jengking. Ya sudah, kesinikan. Bismillahirrahmanirrahim. Diludahin. Sembuh
Bu, hari tak kene nggak pakai nanti. Coba ludah kita. Oh, kau mau urut jengkol mah tambah baru. Oke, baginda Rasul manusia tapi tidak seperti manusia pada umumnya. Basharun lakal bashar. Karena kualitasnya hebat, kita disuruh untuk mencontohnya. Dua, karena pribadinya komplit. Jadi apapun kita, contoh baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya presiden, Rasul juga mimpin negara. Saya jenderal, Rasul mimpin perang di medan perang. Saya pedagang, Rasul juga pedagang, pembisnis bahkan sejak kecil. Saya kepala rumah tangga, Rasul punya anak juga punya istri. Maka bagaimana agar rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah? Tirulah bagaimana baginda Rasul berumah tangga. Insya Allah kalau kita teladani rumah tangga baginda Rasul, tidak akan terjadi KDRT. Dangkenku bapak-bapak nyese, eta bukan tugas istri. Betul? Gegero, Pak, itu bukan tugas istri. Betul? Ngepel, itu bukan tugas istri. Betul? Sampai waktu saya di pesantren dulu ngaji kitab fikih Fathul Qorib, di sarahnya itu, nyusuan anak itu bukan tugas istri. Kalau seandainya istri kita tak mau, harus tak cari tukang susu lain. Sampai segitunya. Tugas istri cuma dua, Bu. Berapa? Satu, taat kepada Allah. Dua, taat kepada suami. Maka kalau ada suami ibu bilang, mah pangesehken wayana. Ini luar biasa, Bapak Ibu sekalian Allah muliakan. Maka rumah tangga itu sebenarnya kerjasama. Apa? Kerjasama. Rasul manusia mulia, ketika ada di rumah, Rasul seringkali mencuci bajunya sendiri, jahit bajunya sendiri, luar biasa. Tidak selalu mengandalkan istri. Pak, istri kita ini jam kerjanya tuh hampir 24 jam. Leres itu. Apalagi gaduh murang kali letih, murang kali alit. Malam hari nangis, terbangun begitu ya. Kadang anaknya sudah diam, bapaknya yang ngusil. Bapak Ibu sekalian Allah muliakan. Insya Allah kalau dalam berumah tangga kita teladani bagaimana baginda Rasul berumah tangga, insya Allah tidak akan terjadi KDRT. Saya ingin sampaikan cerita. Pernah saya sampaikan belum ceritanya? Kalau sudah pura-pura belum sih. Ada rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Satu rumah tangga awet rajet. Satu sakinah mawaddah warahmah, ayam tentrem. Satu awet rajet. Bapak Ibu tahu rumah tangga awet rajet? Ada penggorengan nyangsang di luhur, sendal ngacleng, piring gelas pepes, pepes ya, pepes begitu. Unggal dinten paseawe. Yang rumah tangganya ayam tentrem ini penasaran, tanya kepada yang rumah tangganya paseawe, Bu, ada apa? Kumaha carana supaya bisa pasea? Kok aneh? Harusnya saya yang belajar dari Anda bagaimana agar rumah tangga saya ayam tentrem. Malah Anda pengen pasea, katanya kalau sudah pasea makin mesra. Gampang. Kalau kau ingin pasea dengan suami gampang. Apa makanan kesukaan suamimu?
Makanan kesukaannya sayur kol. Oh, nyayur lah, gulana 1 kilo. Bener saja. Begitu suaminya pulang ngetok pintu, tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Gitu. Ibu-ibu luar biasa. Suami pulang kerja lelah tuh, sambut dengan dandanan yang bagus. Ada istri-istri di sana di Samudra Atlantik sana, di sini enggak ya. Begitu suaminya pulang kerja lelah, begitu buka panto rambut rawigu, muka demok cemong, bibir manyun, make daster, kancingna caroplokan, digentos ku panitik, bau balsem. Sudah pulang kerja lelah tambah pingsan. Sambut nusae, itu pahalanya begitu besar. Begitu sudah datang dipeluk, manakala suami istri berpelukan tuh rontok dosa masing-masing. Bahkan waktu di pesantren dulu kami ngaji kitab Ukudulujen, ada sarahan dari guru tuh, manakala seorang suami menggendong istrinya, maka rontok dosa suami seberat badan istrinya. Maka bersyukurlah kalau di sini ada bapak-bapak punya istri gede besar gendut, rontok cem bapak-bapak nasa kalian tuh. Apunten, apunten. Begitu dipeluk, begitu, lalu kemudian ditawisan. Bade tuang hela, bade kulem hela, bade ibak hela, bade tuang hela. Oh, disayogikan tadi. Sayur kesukaannya, sayur kol. Begitu diseruput, istriku, kau tahu yang aku mau. Tadi di jalan saya lihat tukang cendol Elizabeth, tak sempat beli. Rupa-rupanya di rumah ada sayur rasa cendol. Ayo kita nikmati berdua. Ini bohong yang berpahala. Bohong itu asalnya dosa, tapi bohong untuk menyenangkan hati pasangan agar tidak pasea, ini berpahala. Coba kalau jujur, Aisyah naonan dia bisa jadi perang dunia ketiga. Apa itu? Lalu sang istri penasaran tanya kepada tangganya, "Bu, suami saya tak marah, dia tetap sabar." Ya sudah, jurus kedua. Apa itu? Begitu suamimu pulang, sediakan makanan yang enak-enak, tapi sang bunda bias we hungkul. Bener saja, begitu sampai rumah tersedia makanan enak-enak, sate kambing, gulai, kemudian ayam, buah-buahan, pir, anggur, apel, tersedia semua. Begitu dibuka bobok ke wadah sang, cereng, istriku, kau tahu yang aku mau. Tadi di jalan saya lihat manuk piit nuju macokan beas, kabita saya. Rupa-rupanya di bumi ayah beas bungkul. Ayo kita nikmati berdua, kermian-kermian. Sang istri penasaran tanya lagi pada tangganya, "Bu, suami saya tetap sabar, tidak marah. Hebat sekali suamimu. Coba suamiku, pasti aku sudah ditalabung." Ya sudah, jurus ketiga, pamungkas ini, dijamin marah besar dia. Apa itu? Begitu suamimu pulang, ngucapin salam, sambutlah salamnya dengan daguran panto. Benar saja. Tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Pingsan. Begitu sadar, apa katanya? Istriku, kau tahu yang aku mau. Tadi di kantor saya banyak tugas dari bos, numpuk tugasnya, jangar sirah kuring. Begitu didagor ku panto, hilanglah jangarnya.
Ini cerita saja. Cerita saja. Apa maknanya sabar itu tak ada batasnya. Apalagi bapak-bapak, mudah-mudahan bapak-bapak sing sabar. Bahkan ada seorang wali, Pak, ada wali, begitu ya. Jadi wali ini tingkat kewaliannya di alam mukasyafah itu lebih tinggi daripada wali-wali yang lain. Wali yang lain ini penasaran, apa amalan dia? Apakah dia tahajudnya lebih banyak, baca Qur'annya lebih banyak, infak sedekahnya lebih banyak? Ternyata hente. Kenapa dia derajat kewaliannya lebih tinggi daripada yang lain? Dia punya istri cerewet. Pahalanya besar, sabar luar biasa. Ini jadi bapak-bapak yang punya istri cerewet itu kandidat wali. Sabar itu tak ada batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang yang benar-benar bisa bersabarlah yang akan Allah beri pahala tanpa batas. Berapa pahala sabar? Tanpa batas. Saking banyaknya, tanpa batas. Jumlah Nabi dan Rasul 124.000. Yang masuk kategori Rasul 313. Riwayat lain 314, 315. Lalu yang wajib kita ketahui 25 Nabi dan Rasul. Yang masuk kategori Ulul Azmi, tingkat kesabarannya lebih daripada yang lain, ujian cobaannya lebih besar daripada yang lain. Siapa yang bisa menyebut Nabi dan Rasul Ulul Azmi? Pak Haji Atos. Pak santri. Mana itu? Boleh. Mangga kabayun. Sareng akan siapa? Kang Fauzi. Cita-cita. Cita-cita pengusaha. Amin. 10 sahabat yang dijamin masuk surga, 7 diantaranya, sebagian besar diantaranya itu pengusaha, orang kaya, dermawan. Saya doakan Bapak Ibu sekalian benghar, tapi bari dermawan. Kalau nggak dermawan lebih baik jangan benghar. Hisapnya berat. Oke, luar biasa. Kang Fauzi pengusaha. Amin. Sebutkan Nabi dan Rasul Ulul Azmi. Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh alaihi wassalatu wassalam. Luar biasa, mantap. Berikan tepuk tangan berikan. Mangga, mau pilih yang mana? Oh, ini deh. Mangga. Fotografer. Oh. Oke, luar biasa. Kang Fauzi sukses. Ya, mangga. Boleh simpan sini. Kita lanjutkan. Sampai mana tadi? Sabar. Insya Allah kalau dalam berumah tangga kita mengikuti cara baginda Rasul berumah tangga, insya Allah tidak akan terjadi KDRT. Baginda Rasul pun pernah satu saat ketika pulang dakwah malam hari sampai rumah disuguhan air minum oleh istri tercinta, dikira yang dimasukkan gula, ternyata uyah. Begitu sampai di rumah, mangga pangirsa nyanggake, begitu ya. Akhirnya ditampi atuh. Bismillah, ditampi badai. Bismillahirrahmanirrahim. Hebatnya pertoskan. Bismillah. Alhamdulillah. Dalam kisah itu baginda Rasul dugi ka bade Sayyidah Aisyah melongkeun.
Biasanya baginda Rasul kalau minum bagi-bagi. Ya Rasul, kenapa tak bagi-bagi? Senyum baginda Rasul. Aduh cobi raosan. Begitu diminum, wasin seketika nyungkrut Sayyidah Aisyah. Ya Rasul, maafkan saya. Hente sawiyo. Ini luar biasa ya. Suami yang penuh kesabaran. Mudah-mudahan suami ibu ini suami-suami yang sabar, amin. Ibu-ibunya pun ibu-ibu yang sabar, amin. Ya Rabbal Alamin. Kita lanjutkan. Apa yang harus kita contoh? Saya sampaikan beberapa sedikit. Karena waktu sudah larut malam nih. Oke. Pertama, yang harus kita contoh dari baginda Rasul adalah berjamaahnya. Baginda Rasul itu Bapak Ibu hebat tidak? Hebat. Tapi dalam berjuang tidak sendiri. Tidak sendiri. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, belum lagi para sahabat yang lain. Luar biasa. Abu Bakar, lambang orang tua bijaksana. Alhamdulillah di Masjid Habib Umar ini ada para pengersa kesepuhan. Begitu ya, ada yang pemuda. Luar biasa, komplit semua. Dari remaja, pemuda, orang tua, komplit semua. Ini luar biasa. Adem suatu kampung, adem suatu daerah, adem suatu perkumpulan kalau ada Abu Bakarnya. Ada orang tua bijaksana, tempat Rasul tukar pikiran. Ada Umar, lambang orang yang gagah berani. Jangan macam-macam dengan Islam. Woi luar biasa. Siapa macam-macam dengan Islam? Hadapi saya, Umar. Gagah berani. Ada Utsman. Ini lambang orang kaya dermawan. Utsman. Siapa namanya? Utsman. Orang kaya dermawan. Kikian ya, kedah ayam mangdana, kedah ayah biaya. Leres ente. Ada masjid dibangun dengan modal bismillah wungkul. Bismillahirrahmanirrahim. Peletakan batu pertama sekaligus batu terakhir. Hente ayam mangdana, hente ayam biaya. Ini luar biasa. Ini perlunya ya. Mudah-mudahan di sini orang-orang kaya dermawan semua. Amin. Utsman, orang kaya dermawan, luar biasa. Ada Ali, anak muda intelek. Atau kita gambarkan bagaimana kehidupan berjamaah itu macam 5 jari ini. Berapa? 5 jari ini. 5 jari ini. Ini gambaran pemimpin. Jempol nih. Gambaran siapa? Pemimpin, jempol. Pak DKM, Pak RW, Pak RT, Pak Lurah kesananya, Presiden kesananya. Bagus. Bagus. Jempol. Pemimpin, telunjuk. Siapa? Orang kaya. Coba orang kaya nunjuk-nunjuk. Ambil tuh, ambil. Tuh. Nurut hente. Coba orang kismin. Siapa? Orang kaya. Jari tengah. Siapa dia? Ulama kiai ajengan. Penengah dia. Ngademin suasana. Nih. Apa ini? Jari manis. Lambang siapa dia? Anak muda. Masa muda adalah masa yang paling manis. Semua harapan tertuju kepada para pemuda. Pemuda harapan bangsa, pemuda harapan negara. Belum pernah kita dengar pemuda apa? Nini harapan bangsa, aki-aki harapan bangsa, belum pernah. Di masa muda ini luar biasa ini para santri, para pemuda. Masa muda adalah masa yang paling hebat. Tenaga masih kuat, otak masih akurat, kulit wajah indah mengkilat walaupun banyak jerawat. Jangan risau, ada obat di toko-toko terdekat. Masa muda ini, masa paling hebat. Ini apa ini? Lingking, apa bahasa Sunda ya? Cingir, cicingna di pinggir. Cingir. Siapa ini? Lambang ibu-ibu, bagian pembersihan nih. Oh, itu luar biasa. Pemimpinnya adil, orang kayanya dermawan, kesepuhannya melindungi, ngademin suasana,
Kemudian anak mudanya siap berjuang, kaum ibu-ibunya ikut mendukung. Insya Allah satu peradaban akan maju. Insya Allah satu peradaban akan maju. Maka ini lambang persatuan dan kesatuan. Maka hidup bermasyarakat berjamaah pasti ada perbedaan. Berbeda boleh tak? Boleh. Boleh. Pas ya? Jangan. Berbeda? Boleh. Pas ya? Jangan. Ini sebentar lagi kita mau masuk pemilihan ya, kepala daerah. Tanggal berapa? 27 November. Berbeda pilihan boleh tak? Boleh. Marahan? Jangan. Tahun 2019 tuh waktu pemilihan presiden, ada di kampung tuh. Satu milik Pak Prabowo, satu milik Pak Jokowi. Pasti aja tetangga. Prabowo, Jokowi, wo, wiwi. Bumi nakahuruan. Apakah calon presidennya datang nulungin? Henteu saha nu nulungan? Tatanggana deui. Matakan ulah sok pasia peda benten pilih. Berbeda boleh tak? Marahan. Berbeda itu fitrah. Rukun itu perintah. Berbeda itu fitrah. Fitrahnya manusia berbeda. Kita lahir ke dunia ini sebab perbedaan. Ibu dan bapak kita beda. Allah tidak menciptakan Adam dan Asep. Apunten Pak Asep. Tapi Adam dan beda tidak. Maka lahirlah kita. Saya pakai sepatu, pakai sendal. Ada kanan, ada kiri. Beda tidak. Tapi karena enak, coba kanan semua. Kalau kita jalan beda. Pas kibra gerak jalan, kalau yang kanan ke depan, kiri wayahna ke belakang. Kalau yang kiri ke depan, kanan ke belakang, enak gak? Cuma ingin sama semua. Atuh ke depan semua biar sama. Aduh aclok-aclokan jurik Cina. Berbeda boleh tak? Marahan. Orang luar negeri Amerika sudah menginjakkan kakinya di bulan. Siapa itu? Neil Armstrong. Itu dengan saya Pak Haji itu ada kan Neil Armstrong mendaratkan kakinya di bulan dengan selamat. Nah itu ya. Bercanda saya. Orang luar negeri sudah menginjakkan kakinya di bulan. Kita masih ribut masalah nonoong bulan. Yang satu kunut, yang satu enggak, pisah RT. Yang satu baca usoli, yang satu enggak, pisah RW. Masalah semacam ini sampai kiamat tidak akan pernah selesai. Hanya furu'iyah, bukan prinsip. Kalau saya ditanya orang, Mas, ya, kalau Mas sholat subuh pakai kunut enggak? Kalau saya pakai. Kalau enggak pakai, benar kata yang enggak pakai kunut. Jadi yang kunut benar, yang enggak benar. Yang salah, yang subuh molor. Enggak sholat subuh. Itu kan proyek garapannya jelas, tidak membuat umat berpecah belah. Berbeda boleh tak? Marahan. Yuk kita berjamaah yuk. Bersatu yuk. Kompak yuk. Rukun yuk. Pulang yuk. Sebentar lagi kita. Oke, baik. Nih, berjamaah ya.